nama saya Septia dengan NIM 859905947, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Video edukasi ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas tutorial 3 pada mata kuliah SPTP 4406. Rekan-rekan sekalian, seiring pesatnya perkembangan teknologi, kampus kita tercinta sedang bersiap melakukan uji coba sistem pengawasan ujian baru berbasis kecerdasan online, yaitu Automate Online Proctoring. Inovasi ini tentu memicu banyak pertanyaan dan kecemasan baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Jangan lupa saksikan video edukasi dari saya. Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja lumayan sering bikin deg-degan di dunia pendidikan modern. Kita akan kupas tuntas soal ujian online dan teknologi pengawasan di baliknya. Saya super antusias buat nemenin kalian membongkar topik ini pelan-pelan. Jadi mari kita mulai. Nah, jujur-jujuran aja nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa cemas atau agak parno gitu waktu harus duduk anteng di depan laptop, terus ngerasa ada kamera yang mantengin tiap gerak-gerik kalian selama ujian? Wajar banget kok kalau rasanya agak canggung atau nggak nyaman. Maksudnya, sadar kalau kita lagi diawasin lewat lensa kecil di ujung layar, itu kadang bisa bikin telapak tangan keringetan kan? Tapi santai aja, hari ini kita bakal singkirin semua rasa cemas itu dengan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Langsung aja, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas apa itu online proctoring, terus gimana sih cara kerjanya? Habis itu kita lihat gimana teknologi ini menjaga integritas akademik kita, dan yang paling penting, perlindungan privasi mahasiswa. Sip, yuk kita bedah satu-satu. Masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya online proctoring itu? Jadi gini, Automated Online Proctoring atau AOP itu pada dasarnya cuma pengawas digital yang dibantu sama kecerdasan buatan atau AI. Tugasnya simple banget, memfasilitasi dan memantau ujian online biar tetap aman. Coba bayangin sistem ini bukan sebagai agen rahasia yang lagi ngintipin kalian ya, sama sekali bukan. Anggap aja ini versi digital dari dosen pengawas yang suka jalan keliling lorong kelas waktu kita ujian tatap muka. Tujuannya murni cuma buat mastiin semuanya tertib dan sesuai dengan aturan main yang ada. Lanjut ke bagian kedua. Gimana sih cara kerja sistem ini sebenarnya? Nah, prosesnya itu cukup terstruktur lewat 3 langkah utama. Langkah pertama, verifikasi identitas. Sama persis kayak ngasih unjuk kartu mahasiswa sebelum masuk ruangan, sistem cuma butuh mencocokkan wajah kalian sama foto profil resmi dari kampus. Langkah kedua, penguncian browser. Ini buat mastiin layar kalian tetap fokus di halaman ujian aja, jadi akses buat buka-buka tab lain otomatis dikunci. Dan langkah ketiga, pemantauan AI. Selama durasi ujian, sistem bakal otomatis mendeteksi hal-hal yang kurang wajar. Misalnya, tiba-tiba ada suara bising yang muncul, atau ada orang lain yang masuk ke dalam frame kamera kalian. Jadi kelihatan kan, ini sama sekali bukan misteri, cuma rangkaian alat yang bekerja secara sistematis aja. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, menjaga integritas akademik kita. Kenapa ini penting banget? Coba kita bandingkan ya, kalau ujian dibiarkan tanpa pengawasan, itu rentan banget sama yang namanya kecurangan. Ada celah buat ketidakadilan yang pastinya merugikan pihak-pihak tertentu. Tapi dengan AOP, sistem ini benar-benar menyamaratakan arena kompetisi. Sistem ini ngelindungin kalian, mahasiswa-mahasiswa yang udah jujur. AOP mastiin kerja keras kalian, waktu kalian begadang semalaman buat belajar, dan dedikasi kalian itu nggak diremehin sama mereka yang cuma cari jalan pintas. Kehadiran sistem ini murni buat mengamankan keadilan buat semua orang, tanpa terkecuali. Dan ini dia bagian keempat, perlindungan privasi mahasiswa. Saya yakin ini pasti yang paling sering jadi kekhawatiran kalian kan? Poin paling krusialnya di sini adalah pihak universitas itu punya protokol privasi yang ketat dan berlapis. Pertama, soal enkripsi data. Semua rekaman video dan data ujian kalian itu dienkripsi dengan standar keamanan yang super tinggi. Jadi mustahil buat diretas atau diintip sama pihak luar. Kedua, aksesnya sangat terbatas. Nggak sembarang orang bisa nonton rekaman ujian kalian. Aksesnya benar-benar cuma buat pihak resmi yang berwenang aja, misalnya dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dan ketiga, penghapusan otomatis. Kampus nggak akan nyimpen data kalian selamanya. Setelah lewat periode tertentu sesuai kebijakan kampus, seluruh rekaman itu bakal otomatis dihapus permanen. Hilang. Jadi, kalian bisa tenang karena data kalian aman.
Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kira-kira, gimana ya teknologi yang transparan ini bakal terus membentuk keadilan dan keamanan buat masa depan pendidikan kita? Dengan paham cara kerja alat seperti automated online proctoring ini, kita nggak cuma lagi ngelindungin hak, privasi, dan integritas kita sekarang loh, tapi kita juga lagi meletakkan standar keadilan akademik yang jauh lebih baik buat masa depan. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.